Jabal Rahmah dulunya sulit untuk didaki, maka kemudian dibuat jalan berupa tangga oleh Al-Jawad Al-Asfahani. Ketinggian bukit ini kurang lebih 500 meter dari permukaan laut, dan bukit ini bisa ditempuh dalam waktu lebih kurang 20 menit. Musdalifah. Musdalifah termasuk tanah haram sekitar 12 km dari Masjidil Haram. Sedangkan batasannya adalah antara Wadi Muhassir dan Ma'zamain atau jalan di antara dua gunung. Dinamakan Musdalifah karena orang-orang mendatanginya pada awal malam atau pertengahan malam, atau karena meninggalkannya dengan serentak. Mabit di Musdalifah merupakan bagian dari ritual haji yang utama karena waktunya bertepatan dengan malam hari raya Idul Adha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan malam-malam hari raya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan hatinya pada saat semua hati manusia sedang mati. Karena itu, sudah selayaknya bagi jamaah haji untuk senantiasa mengisi waktunya dengan zikir, membaca Al-Quran, berdoa, yang tentunya dengan sikap khusyuk, tawadu, serta penuh pengharapan akan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Masy'aril Haram. Masjid ini dibangun oleh pemerintah Arab Saudi dengan biaya 5 juta rial. Panjang masjid dari timur ke barat adalah 90 meter dan lebarnya 56 meter dengan luas keseluruhan 5.040 meter persegi, sehingga dapat menampung 12.000 lebih jamaah dengan pintu masuk tersebar di sebelah timur, utara, dan selatan. Di bagian akhir masjid terdapat 2 menara dengan ketinggian sekitar 32 meter. Gua Hiro. Gua Hiro terletak di sebuah gunung yang berada 6 km sebelah timur laut dari Masjidil Haram. Di puncak gunung ini terdapat sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Hiro, yaitu tempat turunnya wahyu pertama pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah beliau selama kurang lebih 40 hari bertahanus, berzikir, dan bertahmid, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kondisi kaum kafir Makkah yang sudah rusak. Lokasi gua itu berada pada ketinggian sekitar 612 meter dari permukaan laut atau 281 meter dari permukaan gunung. Dari tempat pemberhentian bis ke puncak gunung memerlukan waktu sekitar 1 jam. Gua Thur. Gua Thur merupakan sebuah gua yang terletak sekitar 4 km sebelah selatan Masjidil Haram. Gua Thur berada di salah satu puncak Jabal Thur dengan ketinggian 458 meter atau 748 meter dari permukaan laut. Struktur dan bentuk gunung ini menyulitkan para peziarah untuk mendaki sampai ke Gua Thur. Gua ini mempunyai 2 pintu masuk yang terletak di bagian depan dan bagian belakangnya. Sepintas kilas, bentuk gua ini menyerupai sebuah kuali. Sejarah Gua Thur sangat erat kaitannya dengan sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Di dalam Gua Thur inilah Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi dan beristirahat selama 3 hari dalam perjalanan hijrah tersebut. Masjid Jin. Dinamakan Masjid Jin karena di tempat inilah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang sekelompok jin berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka mendengar dan menghayati lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini
terletak di kampung Ma'la, tidak jauh dari pekuburan kota Makkah. Tepatnya di daerah Hujun, sekitar 1,5 kilometer sebelah timur Masjidil Haram. Kuburan Ma'la. Pekuburan Ma'la terletak di kawasan Hujun, sekitar 600 meter sebelah utara Masjidil Haram. Pekuburan ini merupakan pekuburan tertua di Makkah. Di tempat ini pula, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimakamkan bersama para sahabat, tabi'in, dan salafus saleh. Pekuburan Ma'la adalah pekuburan yang disediakan bagi penduduk Makkah atau siapa saja, termasuk jamaah haji yang meninggal di Makkah. Sejak sebelum masa Islam, Ma'la sudah dijadikan makam keluarga besar Bani Hashim, yaitu nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Abu Hafs dinyatakan, Allah akan membangkitkan dari bumi ini pekuburan Ma'la 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Setiap seorang daripada mereka dapat membawa atau membantu 70.000 orang. Wajah mereka cerah dan bersinar bagaikan bulan purnama. Kuburan Ma'la tidak menggunakan nisan dan tidak ada bangunan di atas kuburan. Jenazah yang dikuburkan di Ma'la biasanya disolatkan di Masjidil Haram oleh jamaah yang hadir ketika itu. Masjid Tan'im. Masjid ini dinamakan juga Masjid Aisyah. Terletak sekitar 6 km dari kota Makkah. Letaknya adalah antara luar kota dan miqat makani. Di sini dibangun sebuah masjid besar yang diberi nama Masjid Aisyah dan sebagai miqat bagi penduduk asli Makkah. Namun pada perjalanannya, banyak di antara jamaah haji dan umroh dari berbagai negara terutama Indonesia yang menjadikan Tan'im sebagai tempat untuk miqat dalam rangka mengerjakan ibadah haji atau umrah. Perbuatan seperti ini sejatinya belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Ji'ranah. Masjid Ji'ranah berada di timur laut kota Makkah, berjarak sekitar 24 km dari Makkah. Dinamakan Ji'ranah karena seorang wanita yang pernah hidup di tempat ini, sebagaimana Allah abadikan dalam surah An-Nahl ayat 92. Di tempat ini, Nabi SAW beristirahat bersama pasukan yang berjumlah lebih kurang 12.000 orang selepas perang Hunain dan Taif. Dari tempat ini, Nabi SAW berihram untuk umrah, lalu ke Makkah untuk tawaf, sa'i, dan tahallul. Dan kemudian pada malam Rabu hari ke-12, di akhir bulan Zulqaidah, beliau kembali lagi ke Ji'ranah untuk niat ihram umrah. Sehingga tempat ini juga menjadi tempat ihram umrah bagi penduduk tanah haram seperti Tan'im. Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah adalah kota utama di Arab Saudi yang ramai diziarahi oleh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Di kota itu terdapat Masjid Nabawi yang memiliki pahala dan keutamaan bagi kaum muslimin jika menunaikan salat di masjid tersebut. Bagi umat Islam, kota ini merupakan kota suci kedua setelah Makkah Al-Mukarramah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Madinah menjadi pusat dakwah, pengajaran, dan pemerintahan Islam. Dari kota ini, Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arabia, lalu ke seluruh dunia. Kota ini sebelum masa Islam bernama Yathrib. Kemudian, ketika Nabi SAW berhijrah dari Makkah, kota ini berganti nama
menjadi Madinah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penduduk kota Madinah adalah orang-orang yang beragama Islam dan orang Yahudi yang dilindungi keberadaannya. Namun, karena pengkhianatan yang dilakukan terhadap penduduk Madinah ketika terjadinya perang Ahzab, kaum Yahudi ini diusir keluar Madinah. Kota ini dikelilingi gunung dan bukit-bukit serta beriklim gurun. Suhu tertinggi berkisar antara 30 hingga 45 derajat Celcius pada waktu musim panas, dan suhu rata-rata berkisar antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Dari sektor ekonomi, terdapat sektor pertanian dan perkebunan, terlebih perkebunan kurma yang sudah dikenal sejak masa lampau. Ada juga sektor peternakan dan perdagangan, ditambah dengan bidang jasa, terutama jasa pelayanan para peziarah, di antaranya adalah usaha perhotelan dan penginapan. Keutamaan kota Madinah. 1. Allah menjadikannya tanah haram dan negeri yang aman seperti Makkah. 2. Nabi SAW memberikan nama untuk Madinah, yaitu Thabah dan Thayyibah, yang berarti kota yang memiliki kebaikan. 3. Nabi SAW memberikan sifat yang khusus, yaitu qaryah ta'kulu qura, atau negeri yang bisa mengalahkan negeri yang lain. 4. Nabi SAW mendoakan untuk keberkahan kota Madinah. Dan yang 5, Dajjal tidak akan masuk kota Madinah. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid Rasulullah SAW karena beliau menyebut dengan masjidku. Pada awalnya, masjid ini berpondasi dari batu yang dindingnya dari batu bata serta tiang-tiangnya dari batang pohon kurma. Tinggi atapnya sekitar 5 hasta pada pembangunan pertama dan 7 hasta pada pembangunan kedua. Atapnya berasal dari pelepah dan daun kurma yang berbentuk puncung dan atap gubuk. Keutamaan masjid ini, bahwa salat di Masjid Nabawi, pahalanya melebihi 1000 kali salat di masjid selainnya. Masjid ini merupakan satu di antara 3 masjid yang dianjurkan bagi umat Islam untuk menziarahinya. Masjid ini juga merupakan masjid kedua yang disucikan setelah Masjidil Haram. Dan di dalamnya terdapat kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Raudhah. Secara bahasa, raudhah adalah taman atau hamparan tanah terbuka yang dipenuhi pepohonan dan bunga-bunga yang indah. Raudhah adalah sebuah tempat yang terletak di antara rumah Nabi dan mimbar beliau dan merupakan salah satu taman dari beberapa taman surga. Karena itu, tempat ini merupakan tempat favorit para peziarah karena mustajab ketika berdoa di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, antara rumahku dan mimbarku ada sebuah taman dari taman-taman surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pekuburan Baqi. Baqi adalah kuburan yang terletak di arah tenggara Masjid Nabawi dan arah timur Madinah Al-Munawwarah. Para sejarawan menyebutkan bahwa di sini banyak dikubur para sahabat Nabi SAW, dan di Baqi dimakamkan sekitar 10.000 sahabat Nabi SAW, termasuk semua istri beliau, kecuali Khadijah binti Khuwailid yang dimakamkan di Makkah. Menziarahi makam Baqi bagi para jamaah haji maupun umroh merupakan sunnah Nabi SAW karena beliau sering mengunjunginya. Masjid Quba. Masjid Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi SAW, yakni setelah Nabi SAW sampai di Quba dalam perjalanan hijrahnya dari Makkah pada 1 Hijriah atau 622 Masehi.
Allah Ta'ala memuji masjid ini dan orang yang mendirikan sholat di dalamnya, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah At-Taubah ayat 108 yang artinya, sesungguhnya masjid itu yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut bagimu, ya Muhammad, sholat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Masjid ini telah beberapa kali mengalami renovasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang membangun menara masjid ini. Renovasi masjid ini sekarang ditangani oleh keluarga Saud. Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani mengatakan, Masjid Quba ini telah direnovasi dan diperluas pada masa Raja Fahd bin Abdul Aziz pada tahun 1986. Renovasi dan perluasan Masjid Quba menelan biaya sebesar 90 juta rial yang membuat masjid ini memiliki daya tampung hingga 20.000 jamaah. Rasulullah SAW sering mengunjungi Masjid Quba dengan berjalan kaki atau mengendarai tunggangannya, kemudian menunaikan salat 2 rakaat. Keutamaan Masjid Quba adalah bahwa menunaikan salat 2 rakaat di sana, baik fardu maupun sunnah, pahalanya sama seperti umrah. Dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, barang siapa bersuci dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat di dalamnya, baginya mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Masjid Jumat. Masjid yang pertama kali Rasulullah SAW menunaikan sholat Jumat dalam perjalanan hijrahnya dari Makkah menuju Madinah. Pembangunan Masjid Jumat diulang beberapa kali hingga 1409 Hijriah. Raja Fahd bin Abdul Aziz memerintahkan perluasan bangunan dengan merobohkan masjid lama dan kemudian melengkapi beberapa fasilitas pendukung seperti asrama untuk imam dan muazzin, perpustakaan, madrasah menghafal Al-Quran, mushola untuk wanita, tempat wudhu, dan toilet. Akhirnya, Masjid Jumat kini mampu menampung 650 jamaah, padahal dulu tidak mampu memuat lebih dari 70 orang jamaah. Masjid ini memiliki menara yang sangat indah dan kubah utama tepat di atas area sholat bagian tengah, ditambah dengan 4 kubah kecil. Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain awalnya dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah, karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Masjid ini terletak di atas bukit kecil di utara Harrah Wabrah, Madinah, dan berjarak sekitar 7 km dari Masjid Nabawi di Madinah. Pada permulaan Islam, orang-orang melakukan sholat dengan menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis, atau nama lain Masjidil Aqsa di Palestina. Pada tahun kedua Hijriah, Senin bulan Rajab, waktu zuhur di Masjid Salamah ini, tiba-tiba turunlah wahyu surah Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan tentang perpindahan kiblat mengarah ke Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh, kami melihatmu kamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya, orang-orang yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ketika turun wahyu tersebut, sholat telah berlangsung 2 rakaat. Maka begitu mendengar wahyu itu, Rasulullah SAW dan para sahabat langsung memindahkan arah kiblatnya atau memutar arah 180 derajat. Perpindahan arah kiblat ini juga dilatari keresahan dan kegalauan Nabi SAW yang sempat dicemooh oleh kaum Yahudi dan Nasrani serta orang-orang kafir
bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya mencontoh dan mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya berdoa dan meminta agar arah kiblat dipindahkan. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian dikabulkan saat sedang berada di masjid yang kemudian dinamai Qiblatain atau dua kiblat. Hingga sekarang, bangunan masjid ini memiliki dua arah mihrab yang menonjol, arah Makkah dan Palestina, yang umumnya digunakan oleh imam sholat. Belum lama, masjid tersebut direnovasi oleh pemerintahan Saudi dengan hanya memfokuskan satu mihrab yang menghadap Ka'bah di Makkah dan meminimalisasi mihrab yang menghadap ke Yerusalem, Palestina. Masjid Ijabah. Masjid ini terletak di daerah Al-Ma'abdah, di lembah perkampungan keluarga Qunfud. Daerah ini terletak di sebelah kiri jika kita dari Masjidil Haram menuju Mina. Di tempat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendirikan sholat, dan di atas bekas tempat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibangunlah sebuah masjid sebelum tahun 3 Hijriah. Dulu, masjid ini sempat tidak terawat. Tembok bagian depan hampir roboh. Kemudian, masjid ini dipugar pada tahun 720 Hijriah, dan panjang masjid dari tembok mihrab ke tembok depan kurang lebih 18 hasta, dengan lebar juga 18 hasta. Sekarang, masjid ini telah dipugar ulang menjadi masjid yang cukup mewah. Masjid Al-Ghamamah. Dinamakan dengan Al-Ghamamah karena konon ada awan atau ghamamah yang memayungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sinar matahari saat beliau menunaikan salat. Masjid Al-Ghamamah terletak di barat daya Masjid Nabawi, berjarak 500 meter dari Babus Salam. Masjid ini adalah lokasi tempat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat Id. Masjid Al-Ghamamah dibangun pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Kemudian direnovasi oleh Sultan Mamalik bernama Hasan bin Muhammad Qalawun As-Salihi pada 761 Hijriah. Pada masa Sultan Inal tahun 861 Hijriah dilakukan perbaikan-perbaikan, dan setelah itu Sultan Abdul Majid I melakukan renovasi secara sempurna hingga masa kini. Selain perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid dan akhirnya pemerintahan Arab Saudi. Masjid Al-Ghamamah berbentuk persegi panjang, terdiri dari dua bagian, jalan masuk dan aula salat. Jalan masuknya berbentuk persegi panjang dengan panjang 26 meter dan lebar 4 meter. Diberi atap dengan 5 kubah pola. Ia juga memiliki lengkungan runcing. Di bagian atasnya terdapat kubah tengah yang terpasang di atas jalan masuk masjid bagian luar. Kubah-kubah ini lebih rendah dari 6 kubah yang membentuk atap aula salat. Adapun aula salat memiliki panjang 30 meter dan lebar 15 meter. Aula ini dibagi menjadi 2 serambi dan diatapi dengan 6 kubah dalam 2 barisan yang sejajar. Yang paling besar adalah kubah mihrab. Pada dinding aula salat bagian timur terdapat 2 jendela persegi panjang, dan pada bagian atasnya terdapat 2 jendela kecil, dan di atasnya lagi terdapat jendela ketiga berbentuk bulat. Hal yang sama juga terdapat pada aula salat bagian barat. Mihrab Masjid Al-Ghamamah berada di tengah dinding aula salat bagian selatan. Di samping mihrab terdapat mimbar pualam yang memiliki 9 tangga. Bagian atasnya terdapat kubah berbentuk kerucut. Pintunya berasal dari kayu yang dihias dengan khat Utsmani. Sementara itu, menara azannya berada di sudut barat laut. Di bagian luar, Masjid Al-Ghamamah dihiasi dengan lapisan batu basal hitam. Sementara itu,
bagian atas kubahnya dipoles dengan warna putih. Di bagian dalam, dinding dan cekungan kubah dipoles dengan warna putih, dan tiang-tiang penyangga masjid dipoles dengan warna hitam, sehingga memberikan pemandangan indah pada masjid dengan dua warna yang serasi. Masjid Sab'ah. Masjid Sab'ah atau 7 terletak di kota Khandak. Masjid 7 ini merupakan kelompok masjid yang terletak di kaki Bukit Salah, sekitar 3 km sebelah barat laut Masjid Nabawi. Dinamakan Masjid 7 karena memang jumlahnya ada 7, yaitu Masjid Salman, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Utsman, Masjid Ali, Masjid Fatimah, dan Masjid Fatah. Di antara ketujuh masjid itu, Masjid Fatah memiliki peran yang sangat mulia. Karena di masjid inilah Nabi SAW memimpin tentara Islam pada waktu terjadi perang Khandak. Di sana pula Nabi SAW berdoa selama 3 hari berturut-turut dan baru dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ketiga. Menurut satu riwayat, masjid-masjid yang lainnya merupakan tempat pertahanan para sahabat terkemuka Nabi ketika perang Khandak berlangsung. Kemudian, untuk mengenang peristiwa itu, dibangunlah masjid-masjid tersebut sebagai monumen penting dan diberi nama sesuai lokasi dan nama sahabat yang menempati tempat pertahanan tersebut. Namun dewasa ini, karena satu dan lain hal, jumlah masjid tersebut hanya tinggal 5 dan disebut Masjid Khamsah atau masjid yang 5. Masjid Ar-Rayah. Rayah berarti bendera. Di sini, Nabi SAW pernah membangun kemah pada saat mengawasi sahabat untuk membuat parit atau khandak, dan kemudian menunaikan sholat di sana yang pada perkembangannya dibangunlah masjid di tempat tersebut. Di dekat ini pun terdapat Jabal Zubab yang juga disebut Jabal Rayah. Tempat ini terletak di barat laut Masjid Nabawi sekitar 1.400 meter. Di sini pernah terjadi mukjizat, yaitu ketika Nabi SAW dan para sahabat menggali parit untuk menghalangi pasukan kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya yang bermaksud menyerang Madinah. Pada saat Nabi SAW memecahkan batu dengan cangkul, keluarlah kilatan cahaya yang menerangi hingga ke batas Madinah di arah barat dan timur. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan kabar gembira bahwa umat Nabi SAW kelak akan dapat mengalahkan kekaisaran Romawi. Gunung Uhud. Gunung Uhud merupakan gunung terpanjang di Madinah dengan kisaran 6-8 km yang terletak 5 km dari kota Madinah, menjadi saksi sejarah yang penting dalam perkembangan Islam. Karena disinilah terjadi peperangan yang dahsyat antara umat Islam yang berjumlah 700 tentara dengan kaum kafir yang akhirnya dimenangkan oleh kaum kafir. Dalam peperangan tersebut, kaum muslimin yang gugur berjumlah 70 orang, 64 dari kalangan Ansar dan 6 orang dari kalangan Muhajirin. Di dekat Gunung Uhud juga terdapat kuburan syuhada yang terbunuh pada saat perang Uhud, termasuk paman Nabi SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Menurut sebahagian ulama, sebenarnya jenazah yang ada di kuburan ini akan dipindahkan ke Madinah, tetapi pada saat jenazahnya diangkat, tidak bisa karena tanahnya juga ikut terangkat. Tanah di sekitar Uhud memang ingin menjadi saksi sebagai tempat kuburan para syuhada. Dalam berbagai riwayat lainnya diceritakan bahwa sebelumnya tanah di daerah Uhud berwarna putih seperti tanah di daerah lainnya. Tetapi setelah terjadinya perang Uhud, warna tanahnya menjadi kemerah-merahan
sebagai akibat darah para syuhada yang gugur sewaktu perang Uhud. Masjid Syajarah. Masjid Syajarah disebut juga Masjid Miqat atau Masjid Zul Hilaifah. Dinamakan Syajarah karena dinisbatkan kepada sebuah pohon yang letaknya berdekatan dengan Masjid Jin, kurang lebih 3 km dari Masjidil Haram. Diriwayatkan bahwasanya di tempat tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil sebatang pohon untuk ditanya tentang sesuatu. Pohon itu datang memenuhi panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendekat kepada beliau, lengkap dengan batang dan akarnya, seperti tercerabut dari tanah, lalu berhenti di hadapan beliau. Setelah selesai urusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pohon itu, lalu beliau memerintahkannya untuk kembali lagi ke tempatnya semula. Masjid yang memiliki ketinggian 64 meter dan kubah 28 meter terletak di sebelah selatan Masjid Nabawi dengan jarak kira-kira 10 km. Pada masa pemerintahan Raja Fahd bin Abdul Aziz, masjid ini direnovasi dan menghabiskan biaya 200 juta real. Luas masjid tersebut kini mencapai 90.000 meter persegi dan mampu menampung 50.000 jamaah. Anda telah menyimak doa dan zikir dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nantikan audiobuku lainnya hanya di channel Dengar Buku.